Shalom, selamat malam kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ebenezer Marbun, mahasiswa teologi STT HKBP semester 9. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan menganalisis kitab Injil Matius pasal 21 ayat 28-32 dengan menggunakan metode kritik naratif. Saya akan membacakan teksnya terlebih dahulu, perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang yang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang pertama dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anakku itu menjawab, "Aku tidak mau," tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya mengangkat judul Ketaatan Anak Terhadap Bapa, tinjauan biblis terhadap kisah anak yang menyesal dalam Injil Matius 21 ayat 28-32. Kisah ini menjelaskan bahwa Yesus ingin menjelaskan kepada orang-orang Farisi bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. Melalui perumpamaan tentang dua orang anak yang dimiliki oleh seorang ayah, Yesus mencoba menerangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah berdosa dan menghindar dari Allah. Kita boleh melihat bahwa sikap yang dimiliki oleh seorang ayah adalah sikap yang adil, dengan memberikan tugas yang sama kepada anak yang pertama dan yang kedua, yaitu bekerja di ladang anggur miliknya sendiri. Yesus memanggil anak yang pertama dan memerintahkan kepadanya untuk bekerja di dalam kebun anggur. Secara sopan, anak yang pertama merespon, "Baik, Bapa." Tetapi di balik respon yang ia berikan, ia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Kemudian ayahnya pergi kepada anak yang kedua. Hal yang serupa dilakukan kepada anak yang pertama terhadap anak yang kedua. Ayah memerintahkan kepada anak yang kedua untuk pergi bekerja di kebun anggur miliknya. Anak yang kedua merespon, "Saya tidak mau." Di balik respon penolakan yang ia berikan, ia menyesal lalu melakukan. Hal ini boleh kita lihat mana anak yang baik dan mana anak yang tidak baik, yang mau melakukan perintah ayahnya. Dari sikap yang ditunjukkan oleh kedua anak itu, anak yang kedua lah merupakan anak yang taat kepada orang tua. Walau demikian, di respon yang pertama ia menolak perintah yang diberikan oleh orang tua terhadap dirinya sendiri. Dari sini kita boleh melihat bahwa sikap yang diberikan oleh anak yang kedua adalah sikap yang patuh dan taat, serta mau melakukan perintah ayahnya sendiri. Jika kita tarik ke dalam kehidupan masa kini, banyak anak-anak sekarang ini yang tidak mau lagi mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, khususnya ayah dan ibunya. Mereka justru menganggap itu sebagai suruhan ataupun sebagai tindakan yang tidak benar untuk dilakukan. Namun kita melihat bahwa melalui teks ini, Yesus sendiri memperkenalkan kepada kita bahwa anak di dalam cerita ini adalah anak yang mau mendengarkan dan mau melakukan perintah orang tua. Yesus tidak menginginkan respon kepada kita jika respon yang kita berikan tidak sesuai dengan perbuatan kita. Tetapi Yesus menginginkan bahwa apa yang sudah kita katakan, apa yang sudah kita berikan, jawaban yang sudah kita berikan, hendaknya jawaban itu sejalan dengan perbuatan kita. Ketika kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, hendaknya kita mau melakukan. Cerita ini merujuk kepada perbuatan baik dan perbuatan jahat.
di mana ketaatan itu sendiri diperlihatkan di dalam cerita ini. Bagaimana sikap anak itu sendiri di dalam merespon dan memberikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak di dalam sebuah keluarga. Anak di dalam sebuah keluarga memiliki peranan yang penting, layaknya sebagai keluarga kandung yang memiliki ikatan darah terhadap bapak, ibu, dan juga kakak adik. Oleh karena itu, peran kita sebagai anak di dalam keluarga, kita boleh melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kita boleh melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh orang tua kita terhadap kita. Karena itulah akan membawa kita kepada sebuah pembenaran, kepada sebuah penilaian yang baik terhadap diri kita sendiri. Ketika kita memberikan penolakan terhadap apapun itu, baik di dalam respon, di dalam perbuatan kita menunjukkan bahwa kita sudah jauh dari Allah. Tetapi apabila kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, maka kita akan semakin dicintai oleh Allah dan kita akan semakin dekat dengan Allah. Boleh kita contoh di dalam kehidupan sekarang ini bahwa sikap yang ditunjukkan oleh anak kedua adalah sikap yang patut untuk ditiru. Namun, kembali lagi kita melihat bahwa peranan kita sebagai seorang anak memiliki peranan yang besar, peranan yang sangat diperlukan di dalam sebuah keluarga. Tidak mungkin seorang ayah memerintahkan kepada kita hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita disuruh bekerja, kita disuruh melakukan segala sesuatu yang tentunya kita bisa lakukan. Karena itu, untuk semua anak-anak, hendaknya kita mau melakukan apa yang sudah diperintahkan, apa yang sudah diberikan dan diamanatkan kepada kita sebagai seorang anak. Kita mau melakukannya dan kita mau melakukan yang sesuai dengan yang benar. Karena kebenaran itu dapat dibuktikan apabila kita melakukan yang kita lakukan dan hasilnya terlihat. Sehingga kebenaran itu sendiri dapat dibuktikan melalui perbuatan kita. Allah tidak menginginkan jawaban yang di luar dari tindakan kita. Tetapi Allah menginginkan ketika jawaban kita sejalan dengan perbuatan kita, maka yakinlah bahwa kebenaran itu sendiri akan ada di dalam diri kita. Begitu juga di dalam Injil Matius 21 ayat 28 sampai 32. Allah melibatkan Yohanes Pembaptis di dalam cerita ini sebagai penuntun, sebagai pembawa jalan kebenaran terhadap mereka yang sudah jauh dari Allah. Di dalam teks ini juga dijelaskan peranan para pemungut cukai dan juga perempuan-perempuan sundal yang sudah bertobat dan mau melakukan perintah Allah. Ketika mereka jauh daripada Allah, mereka sadar dan menyesal. Sehingga melalui penyesalan yang mereka lakukan, mereka bertobat dan mereka mau kembali ke jalan yang benar. Inilah yang ingin ditunjukkan oleh Allah di dalam teks ini. Allah mengisahkan pemungut cukai dan perempuan sundal yang sudah bertobat. Allah mengharapkan bahwa anak di dalam cerita ini melihat bagaimana sebenarnya pertobatan itu. Mereka yang dulunya tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah, kini melalui penyesalan itu, mereka mau mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga mereka memperoleh jalan kebenaran. Banyak sekali tindakan-tindakan, pengaruh-pengaruh yang membuat kita jauh daripada Allah. Bisa itu karena pergaulan, bisa itu karena sikap, bisa itu karena situasi yang sekarang. Kita sebagai anak diharapkan mampu untuk menyeleksi diri, menyeleksi suasana, dan bisa melihat situasi yang terjadi saat ini. Kita tidak boleh terjerumus ke dalam pergaulan. Kita tidak boleh terjerumus ke dalam situasi yang sekarang ini. Kita sebagai anak harap berpikir kritis, mampu menyikapi segala sesuatu yang terjadi, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baik yang boleh kita lakukan, sehingga kita akan memperoleh berkat dari Allah. Tetapi apabila kita melakukan yang tidak baik, yakin dan percayalah kita sebagai anak akan jauh daripada diri Allah itu sendiri. Kita akan merasa berdosa, kita akan merasa menyesal, dan melalui penyesalan itu, kita akan mendapatkan hukuman yang daripada Allah. Ketika kita menyesal, kita percaya bahwa kita sadar dan kita melakukan pertobatan. Kita memohon ampun kepada Allah untuk kembali ke jalannya. Banyak harapan yang boleh dilihat di dalam cerita ini. Kita melihat bahwa taat itu sendiri hadir di dalam diri anak.
ketika anak itu sendiri melakukan apa yang menjadi tugas dan perintah yang diberikan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kita sebagai generasi penerus dari keluarga kita, hendaknya kita bisa melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, dengan menunjukkan sikap taat dan patuh akan perintah yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita, sehingga kita akan memperoleh jalan kebenaran dan dekat dengan Allah. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua.